Salam bagi kita semua. Salam sehat diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Engkau telah memberkati kami hingga pada hari Minggu ini. Kau berikan kami kesehatan. Dan kami hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari Minggu ini tertulis di dalam Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini mengasihi Allah dan sesama manusia. Mengasihi Allah dan sesama manusia. Injil Markus berisi tentang pengajaran, penyembuhan, dan juga pelayanan Yesus ketika Dia datang ke dunia. Semua Yesus lakukan adalah sebagai wujud kasih-Nya kepada Allah yang mengutus-Nya, agar setiap orang yang beroleh hidup dan semakin mengenal akan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pelanggaran dan dosa ini. Semakin hari semakin banyak yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan ajarannya. Tidak hanya rakyat biasa yang datang kepadanya, namun juga para tokoh agama dan orang-orang yang dituakan. Ada berbagai alasan sehingga mereka datang mendengar Yesus. Ada yang benar-benar rindu untuk mendengar dan mengetahui firman Tuhan. Ada yang datang membawa penyakit dengan harapan Yesus dapat menyembuhkan. Namun ada juga orang datang mendengar Yesus hanya untuk menganalisa ajaran Yesus dan berusaha mencari kesalahannya. Bahkan ada yang dengan sengaja bertanya hanya untuk menguji, mencobai, dan menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaannya. Pada umumnya saudara-saudaraku, orang-orang yang berusaha mencari kesalahan Yesus justru adalah orang-orang yang seharusnya menjadi rekan sekerja Yesus, yaitu orang-orang yang sudah paham benar tentang firman, atau yang sudah paham benar tentang Taurat Tuhan, dan orang-orang yang dituakan dalam agama maupun para imam. Nah, sebenarnya ini adalah lanjutan dari percakapan Yesus dengan tokoh-tokoh agama itu. Perbincangan Yesus dengan mereka dimulai saat mereka tiba di Yerusalem.
yaitu di dalam atau di halaman bait Allah dalam Markus 11 ayat 27. Sebelumnya Yesus membungkam imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka belum menyerah, sehingga mereka menyuruh orang Farisi dan Herodian untuk menjerat dia dengan pertanyaan. Namun kebijaksanaan Yesus kembali membuat mereka terheran-heran. Kemudian datang lagi orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan untuk mencoba Yesus. Dan dengan tegas Yesus menyebut mereka sebagai orang sesat. Dan terakhir datanglah seorang ahli Taurat yang juga datang bertanya kepada Yesus perihal hukum yang terutama. Nah, yang pertama, hukum yang paling utama dalam ayat 24 sampai 31. Ketika para tokoh agama itu memberi pertanyaan kepadanya, Yesus selalu memberikan jawaban yang sederhana dan mudah untuk dipahami, sehingga tak satu pun di antara mereka yang mampu menemukan kesalahan atau kekurangan Yesus. Justru mereka yang menyingkir satu persatu dari hadapan Yesus. Dan seorang ahli Taurat yang mendengarkan perkataan dan penjelasan-penjelasan Yesus itu mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Hukum manakah yang paling utama? Mendengar pertanyaan itu, saudara-saudara, Yesus mengutip firman Allah dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-5. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Israel sendiri menyebut Ulangan 6 ayat 4-9 adalah sebagai sema. Sema itu merupakan perintah penting yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Kata sema ini memiliki pengertian mendengar dengan sungguh-sungguh dan mentaatinya. Sema ini sangat penting, sehingga mereka itu menuliskannya dalam potongan-potongan kecil perkamen, lalu dimasukkan ke dalam kotak kulit kecil yang disebut filakteria. Filakteria ini diikatkan di lengan kanan dan dahi saat seorang pria Israel berdoa pada pagi hari dan ditempatkan di tiang pintu rumah. Tuhan Yesus sendiri menyebut sema sebagai hukum yang terutama dan pertama dalam hukum Taurat. Bisa kita bandingkan dalam Injil Matius 22 ayat 36-38. Nah, jawaban Yesus ini merupakan suatu pengakuan yang sangat penting bagi orang Israel. Perkataan Allah yang Esa berarti tidak ada ilah lain atau apapun yang bisa dibandingkan dengan Allah. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Untuk itulah Yesus menerangkan hukum yang terutama kepada ahli Taurat itu, yaitu dengan mengasihi Allah dan sesama manusia. Yang pertama kita melihat dulu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Allah yang dimaksud Yesus di sini adalah mengasihi dengan totalitas hidup, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kata kasihilah Tuhan Allahmu ini berarti menuruti segala perintahnya dengan tekad yang bulat. Bahwa kasih juga berarti menaruh perhatiannya penuh kepada kepentingan-kepentingan Tuhan, dengan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan ini merangkum seluruh diri manusia. Karena hidup manusia yang berlandaskan kasih ditopang oleh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan dirinya dalam hidup itu. Itu artinya, saudara-saudara, mencintai Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati ini berarti menyerahkan segala proses pemikiran manusia, perasaan serta keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Lalu dengan segenap jiwamu ini berarti
menundukkan serta mengabdikan segala perkara nafsu keinginan kepada kehendak Tuhan, sehingga segenap potensi serta perasaan yang ada di dalam diri kita menjadi sarana kehendak Tuhan. Lalu dengan segenap akal budimu, ini berarti akal budi yang juga adalah pemberian Tuhan harus kita gunakan untuk memikirkan segala sesuatu yang berkenaan kepada Tuhan, bukan berpikir untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dengan segenap kekuatanmu, ini berarti bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh firman Tuhan, serta membatasi hal-hal yang dilarang olehnya. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang sejalan dan tidak terpisahkan dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Secara logika saja perkataan Yesus ini sangat mudah untuk dimengerti. Karena mustahil seseorang mampu mengasihi dan menghormati orang lain jika dirinya sendiri tidak dikasihi. Siapakah sesama manusia yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam nats ini? Tentu Yesus juga ingin menegur para tokoh agama itu yang tidak menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Menurut pemahaman orang Yahudi bahwa sesama itu adalah sesama Yahudi, sementara di luar itu adalah kafir yang tidak layak untuk dikasihi. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika mereka salah menerapkan kasih yang benar dengan hanya mengasihi orang-orang tertentu sesuai dengan jabatan dan status sosialnya. Orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan, orang-orang yang sakit, serta para janda seharusnya menjadi fokus utama yang harus dikasihi dan diusahakan kesejahteraannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka itu seolah-olah menutup mata terhadap orang-orang yang terpinggirkan itu. Mereka malah bungkam ketika pemerintah dan orang kaya menindas rakyat kecil. Dengan demikian, firman ini memberi pemahaman bahwa sesama kita adalah setiap orang. Mengasihi mereka seperti diri sendiri berarti memposisikan mereka sebagai orang yang berharga di dalam hidup kita. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus tetap mengasihi sesama yang meskipun dia membenci atau memusuhi kita, dengan tetap mendoakannya. Untuk itulah Yesus simpulkan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu yang kedua, yang mengetahui firman Tuhan berarti tidak jauh dari kerajaan Allah. Namun yang masuk ke kerajaan Allah adalah dia yang mengimani firman Tuhan itu dan menghidupinya. Ayat 32 sampai 34. Nah, setelah mendengar jawaban Yesus, ahli Taurat itu mengiyakan dan menambahkan bahwa mengasihi Allah itu jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Pengetahuannya tentang firman Tuhan memang baik, sehingga Yesus mengatakan kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Seorang yang memiliki kerinduan mempelajari firman Tuhan dan berusaha untuk memahaminya adalah langkah awal untuk masuk menuju kerajaan Allah. Sama halnya dengan ahli Taurat ini. Sejak remaja, dia dan golongannya telah mempelajari hukum Taurat Tuhan beserta pembagiannya. Yesus memang mengatakan bahwa karena pemahamannya tentang hukum Taurat, maka dia tidak jauh dari kerajaan Allah. Namun perlu kita pahami di sini saudara-saudara bahwa kata tidak jauh berarti belum masuk atau berada dalam kerajaan Allah. Ini menandakan bahwa mengetahui dan mempelajari firman Tuhan tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan penerapan dalam hidup sehari-hari. Jadi meskipun ahli Taurat itu tidak jauh dari kerajaan Allah, bisa saja dia tidak masuk ke dalamnya jika yang dipahami dan dipelajari itu tidak diwujud nyatakan dalam hidupnya sehari-hari. Maka dengan demikian yang layak masuk dalam kerajaan Allah itu adalah yang mengetahui dan melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi Allah dengan totalitas hidupnya dan mengasihi sesama dengan ketulusan, seperti mengasihi diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu yang mampu membawa manusia masuk ke dalam kerajaan yang kekal.
Jawaban Yesus ini sekaligus mengakhiri perbincangan mereka karena tidak ada lagi yang berani bertanya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, sebagai refleksi atau perenungan bagi kita, sejak kita anak-anak atau sekolah minggu, remaja bahkan sampai saat ini, kita sudah banyak mendengar, sudah banyak membaca bahkan mempelajari firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Di antaranya itu adalah hidup dalam kasih. Mengasihi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Allah haruslah dengan memberikan totalitas hidup kita, yaitu dengan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Berarti tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dan memberikan tempat bagi Tuhan untuk berkarya dalam setiap aspek hidup kita, sehingga Dia memampukan kita untuk mengasihi sesama kita, meskipun sesama kita itu belum tentu mengasihi kita, atau meskipun sesama kita itu membenci kita. Begitu pentingnya kasih sehingga Yohanes mengatakan barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14b. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini tidak terima. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dengan memahami hal demikian, maka kita tidak jauh dari atau sudah dekat dengan kerajaan Allah. Namun pengharapan kita adalah kita tidak hanya dekat dengan kerajaan itu, akan tetapi kita harus masuk dan menjadi bagian dari kerajaan itu, sehingga sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Orang yang layak menjadi warga kerajaan Allah adalah dia yang mengetahui kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan mau hanya dekat dengan kerajaan Allah, tetapi biarlah kita masuk dan menjadi bagian dari kerajaan Allah itu dengan melakukan hukum yang diajarkan Tuhan Yesus ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengajar kami tentang kasih. Biarlah kami Tuhan tidak hanya mendengar, mengerti, mempelajari tentang kasih yang Kau ajarkan ini, tapi biarlah kami menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada sesama kami di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.